pengertian PBB atau peraturan baris berbaris. Baris berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik yang menjadi keperluan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan, khususnya tata cara kehidupan yang terarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Tujuan dari baris berbaris dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan teratas, rasa disiplin serta tanggung jawab. Yang kedua, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan teratas mengarahkan pertumbuhan tubuh agar sehat secara jasmani serta dapat menjalankan berbagai tugas pokok dengan sempurna. Yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan, yakni rasa senasib dan sepenanggungan serta ikatan yang terjalin diperlukan untuk menjalankan tugas. Yang keempat, menumbuhkan sikap disiplin, artinya mengutamakan kepentingan tugas dibandingkan kepentingannya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu berani untuk bertindak, mengambil resiko yang sifatnya menguntungkan tugas dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan atau menimbulkan resiko untuk dirinya. Manfaat dari peraturan baris berbaris yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa disiplin, di mana pelatihan baris berbaris dapat membuat peserta lebih disiplin karena harus mendengarkan dan menjalankan aba-aba yang diberikan. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kebersamaan, di mana pelatihan ini juga bisa menumbuhkan kebersamaan di antara peserta baris berbaris. Mereka juga dilatih untuk bekerja sama dan mengikuti dan menjalankan aba-aba. Yang ketiga yaitu meningkatkan daya konsentrasi. Baris berbaris dapat meningkatkan konsentrasi yang tinggi, mulai dari mendengarkan setiap instruksi yang diberikan hingga bergerak sesuai dengan apa-apanya. Yang keempat yaitu melatih solidaritas. Baris berbaris juga turut untuk menumbuhkan dan juga melatih solidaritas antar anggota pramuka. Selain solidaritas, pelatihan ini juga turut menumbuhkan rasa setia kawan. Tahap latihan PBB. Yang pertama ada gerakan di tempat, di mana gerakan baris berbaris yang dilakukan di tempat yaitu yang pertama ada sikap siap, istirahat, hormat, hadap kiri, hadap kanan. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut. Tahap latihan PBB yang selanjutnya yaitu gerakan baris berbaris dengan berpindah tempat tanpa melakukan gerakan berjalan. Di antaranya yang bisa kita lakukan yaitu 1 langkah ke depan ataupun ke belakang, ke kanan ataupun ke kiri, dan maksimal dalam melakukan gerakan berpindah yaitu 4 langkah. Nah, untuk lebih jelasnya simak video berikut.
Untuk selanjutnya, dalam pramuka ada atau terdapat gerakan PBB-nya. Yang pertama ada berderet, di mana kedua lengan di depan dibentangkan ke samping sejajar dengan bahu, kemudian telapak tangan terbuka dan juga menghadap ke bawah, di mana posisi barisan berjajar dari yang tertinggi itu biasanya berada di sebelah kanan, atau dari si pemimpin itu yang memberikan aba-aba ada di sebelah kiri atau paling ujung kiri. Kemudian yang pendek atau yang lebih pendek itu menyesuaikan. Selanjutnya ada gerakan berbanjar, di mana tangan kanan dijulurkan miring ke atas dengan posisi telapak tangan terbuka menghadap ke depan. Aplikasi barisannya yaitu semua anggota membentuk satu baris lurus dengan instruktur barisan. Selanjutnya ada gerakan angkari. Kedua lengan tangan dikepalkan dan diacungkan ke atas, di mana aplikasi barisannya anggota berbaris membentuk huruf U dengan instruktur atau ketua tepat berada di tengah barisan. Barisan yang berada di samping kanan dan kiri instruktur barisan saling berhadapan satu dengan yang lainnya, dan barisan yang berada di depan instruktur barisan saling berhadapan dengan instruktur barisan. Selanjutnya adalah gerakan lingkaran besar, di mana kedua ujung jari tangan diletakkan tepat di atas kepala atau membuat lingkaran dengan kedua tangan di sekeliling badan. Aplikasi barisannya yaitu anggota membentuk lingkaran besar, ada jarak antar anggota satu dengan yang lainnya. Semua anggota menghadap ke pusat titik tengah lingkaran. Instruktur barisan berada tepat di tengah lingkaran. Sandi. Secara istilah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Selanjutnya ada manfaat dari sandi pramuka. Yang pertama ada komunikasi antar anggota regu. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Yang keempat, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima, sarana permainan dalam kepramukaan. Macam-macam sandi pramuka. Yang pertama ada sandi koordinat atau merah putih. Sandi koordinat disebut juga sebagai sandi merah putih. Cara menggunakannya adalah dengan membuat kata kunci merah putih dalam bentuk tabel, di mana merah untuk baris dan putih untuk kolom. Kemudian isi tabel yang kosong dengan huruf alfabet A hingga Z. Dengan demikian, maka dapat dilihat bahwa huruf A dituliskan dengan PM, baris P dan kolom M, dan juga sandi angka atau nomor. Sandi angka adalah sandi pramuka dengan memberikan penomoran pada masing-masing alfabet. Huruf A berarti nomor 1, huruf B berarti nomor 2, dan juga seterusnya hingga huruf Z yang berarti nomor 26. Selanjutnya ada sandi kotak 1, di mana sandi kotak 1 merupakan sandi yang terdiri dari palang-palang atau kotak dan juga sudut-sudut untuk membedakan antara kedua huruf tiap kotak. Huruf kedua diberi tanda titik. Selanjutnya ada sandi kotak 2, di mana sandi kotak 2 merupakan sandi yang terdiri dari kotak-kotak saja tanpa sudut-sudut, sama seperti sandi kotak 1. Untuk membedakan ketiga huruf tiap kotak maka diberi tanda titik. Pioneering merupakan salah satu teknik pramuka dalam menggunakan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek seperti bangunan kreatif, tandu, menara pandang kaki 3, menara segitiga terbalik, menara kaki 4, dan alat-alat lainnya. Tujuan pioneering: memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model atau objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan
pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat pioneering. Selain dari kegiatan ikat-mengikat, ternyata di balik itu semua terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita. Berikut yaitu manfaat dari belajar pioneering. Yang pertama ada memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antar teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga ada memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sederhana. Macam-macam pioneering atau contoh-contohnya. Yang pertama ada menara pandang, meja dan kursi, kemudian gapura sederhana. Untuk selanjutnya, kita akan belajar membuat tandu. Berikut videonya.